Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Detia dengan NPM 2306010138, Prodi PGSD 2E. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai skripsi. Yang saya ketahui tentang skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Biasanya merupakan tugas akhir studi yang mencakup penelitian atau kajian mendalam tentang suatu topik tertentu dalam bidang studi tertentu. Nah, skripsi melibatkan proses penelitian, analisis data, dan pembuatan tulisan yang mengikuti format dan pedoman yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian independen, analisis krisis, dan kemampuan komunikasi ilmiah. Selanjutnya, di dalam sebuah skripsi terdapat 5 bab. Bab pertama, pendahuluan. Kedua, tinjauan pustaka. Ketiga, metode penelitian. Keempat, pembahasan dan hasil penelitian. Dan kelima, kesimpulan. Sebelum lanjut ke bagian-bagian skripsi, terdapat pula koper di dalam skripsi. Hal yang paling pertama yang harus diperhatikan dalam membuat koper dalam skripsi adalah bacaan skripsi untuk menunjukkan bahwa dokumen yang kita buat ini merupakan skripsi. Yang kedua adalah penulisan judul. Penulisan judul ini dilakukan dengan menggunakan huruf besar semua. Untuk subjudul yang ada di bawah judul harus disesuaikan dengan fakultas masing-masing. Subjudul ini boleh juga digunakan atau tidak. Untuk penulisannya huruf besar di awal kata dan huruf kecil di akhir kata. Untuk kata diajukan wajib ada tujuannya agar kita mengetahui kegunaan skripsi ini. Selanjutnya, logo universitas disesuaikan dengan logo kampus masing-masing. Nama penulis dibuat huruf besar semua, beserta dengan NPM-nya. Dan yang terakhir adalah menuliskan program studi, fakultas, universitas, dan tahun ajaran. Baik, selanjutnya adalah halaman persetujuan. Halaman persetujuan merupakan lembar yang berisi pernyataan atau persetujuan dari pihak terkait, yaitu dosen yang membimbing selama pengajuan skripsi untuk mengetahui sah atau tidaknya skripsi yang dibuat oleh si penulis. Selanjutnya adalah halaman pengesahan yang berisi judul skripsi, nama penulis beserta NIM, dan juga pihak pengesah yaitu para pembimbing selama skripsi dan diketahui oleh kepala kaprodi masing-masing. Berikutnya merupakan surat pernyataan yang berisi bahwa skripsi tersebut benar-benar diteliti dan disahkan oleh si pembuat skripsi tersebut. Selanjutnya adalah abstrak, merupakan ringkasan singkat, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Biasanya, abstrak memuat 250-400 kata atau kurang. Abstrak berisi pokok masalah, tujuan, metode, data, dan kesimpulan dalam bentuk paragraf. Selanjutnya adalah lembar persembahan yang berisi tentang dedikasi untuk siapa hasil penelitian tersebut dipersembahkan. Selanjutnya adalah kata pengantar yang berisi ucapan syukur dan terima kasih dari penulis terhadap pihak-pihak yang membantu penyusunan karya ilmiah tersebut. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi adalah komponen penting dalam suatu karya tulis yang berfungsi sebagai panduan untuk menavigasi isi dokumen tersebut. Daftar isi berisi daftar, judul dan nomor halaman dari setiap bagian, bab, subbab, atau bagian penting dari dalam urutan yang terstruktur. Selain daftar isi, terdapat juga daftar gambar, daftar tabel, serta daftar lampiran. Selanjutnya memasuki bab pertama yang berisi pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan terdapat 5 bagian yang harus ada di dalam skripsi. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang memberikan informasi awal dari seluruh kegiatan penelitian yang memuat isu atau topik yang diangkat. Latar belakang juga memberikan gambaran apakah peneliti merupakan orang yang menguasai topik yang diangkat atau tidak dan pengguna bahasa yang cermat atau sebaliknya. Selanjutnya ialah identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mengidentifikasikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau menanswerable sebagai suatu langkah awal penelitian. Yang ketiga adalah pembatasan masalah. Pembatasan masalah adalah limit atau batas apa saja yang akan dibahas oleh penyusun karya ilmiah yang berfungsi untuk membuat penyusun menjadi lebih fokus pada materi dan penyusun akan menjadi lebih efektif. Batasan masalah berperan untuk mempertegas penyusun mengenai apa saja yang harus dikerjakan atau diteliti.
Yang keempat adalah rumusan masalah yang umumnya berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas. Pertanyaan tersebut memuat masalah-masalah yang hendak dipecahkan oleh penulis karya ilmiah. Rumusan masalah juga menjadi penentu bab atau subbab dalam sebuah pembahasan. Nah, selanjutnya langkah terakhir dari bab 1 adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan ini merupakan persepsi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau pemecahan masalah pada keadaan dan dapat membuktikan yang akan dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah bagian yang memaparkan tentang suatu ide atau topik yang diangkat penulis untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat sebelumnya. Mulai dari untuk menambah wawasan penulis hingga menghadirkan informasi yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu bab 2. Di dalam bab 2 terdapat sebuah kajian teori. Di dalam kajian teori membahas tentang serangkaian definisi, konsep dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian, sebab hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian tentang hasil yang diperoleh, kemudian diberi pembahasan atau penjelasan ilmiah berdasarkan pustaka yang ditunjuk sehingga masalah yang dikemukakan dapat dipecahkan. Hasil penelitian juga didiskusikan dengan membandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya di dalam bab 5 terdapat penutup. Di dalam bab 5 terbagi menjadi 2 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran adalah bagian penutup dari penelitian yang peneliti tulis di mana isi dari penelitian telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Pada bagian kesimpulan akan dijelaskan secara singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan. Yang paling penting dan paling terakhir di dalam penulisan skripsi yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini juga sering digunakan sebagai sumber atau rujukan atau referensi untuk menulis sebuah karya ilmiah. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Rizky Erilia, MPD.